Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Febriza dengan NIM 23050866040 dari kelas 2023B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional dalam pembelajaran bahasa Inggris dan juga pengaruh keadaan sosial dan emosi dalam pembelajaran bahasa. Pembahasan yang pertama, teori perkembangan sosial Erik Erikson. Erik Erikson mengemukakan bahwa individu mengalami 8 tahap perkembangan sosial sepanjang hidup mereka. Setiap tahap ini mempresentasikan konflik yang harus diatasi oleh individu untuk mencapai perkembangan yang sehat dan matang. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Tahap pertama, trust versus mistrust, yakni pada usia 0 sampai 18 bulan. Pada tahap ini, bayi mengembangkan kepercayaan dan ketidakpercayaannya pada lingkungannya dan perawatannya. Lanjut ke tahap yang kedua, autonomy versus shame and doubt, yakni pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, yang dimana anak-anak mencoba mengendalikan diri mereka dan mengembangkan otonomi mereka. Lanjut ke tahap yang ketiga, initiative versus guilt, yakni pada usia 3-5 tahun. Pada tahap ini anak-anak mencoba mengambil inisiatif dalam aktivitas yang mereka lakukan. Lanjut ke tahap yang keempat, industri versus inferiority, yakni pada usia 5-12 tahun. Pada tahap ini terjadi di sekolah dasar di mana anak belajar keterampilan dan pencapaian. Lanjut ke tahap yang kelima, identity versus role confusion pada usia 12-18 tahun. Pada tahap ini seorang anak mencari tahu tentang siapa mereka sebenarnya. Lanjut ke tahap 6, intimacy versus isolation, yakni pada usia 18-40 tahun. Pada tahap ini individu mencari hubungan yang bermakna dan lebih intim. Lanjut ke tahap 7, generativity versus stagnation, yakni pada usia 40-65 tahun. Pada tahap ini orang akan mencari arti dalam kehidupan mereka. Lanjut ke tahap 8, integrity versus despair, yakni pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini ya termasuk ke dalam tahap peninjauan terhadap kehidupan mereka masing-masing. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni hubungan tahap perkembangan kognitif dan pembelajaran bahasa. Hubungan antara tahap perkembangan kognitif dan pembelajaran bahasa sangat penting dalam pemahaman bagaimana individu belajar dan mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak dan remaja. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dan faktor yang memengaruhi kemampuan bahasa seseorang. Perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak. Yang pertama itu periode praverbal, yakni pada usia 0 sampai 12 bulan, yang dimana pada tahap ini anak mengembangkan kemampuan mendengar dan merespon suara. Pada tahap 2, mengucapkan kata pertama yakni pada usia 12 sampai 18 bulan, yang dimana anak mulai mengucapkan kata pertamanya, contohnya mama ataupun papa. Lanjut ke tahap yang ketiga, ekspansi bahasa yakni pada usia 18 sampai 36 bulan, yang dimana anak mulai mengucapkan kalimat sederhana dan memahami perintah sederhana. Lanjut ke tahap yang keempat, mengembangkan kemampuan berbicara yakni pada usia 3-5 tahun. Pada tahap ini anak menguasai struktur kalimat yang lebih kompleks. Lanjut ke perkembangan bahasa pada masa remaja. Yang pertama, peningkatan kosakata yakni pada usia 12-15 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan menggunakan kosakata yang lebih kaya dan memahami istilah-istilah kompleks. Lanjut ke tahap yang kedua, pemahaman bahasa yang lebih abstrak, yakni pada usia 15-18 tahun. Abstrak di sini contohnya itu seperti metafora dan simbolisme. Lanjut ke tahap yang ketiga, kemampuan berbicara yang lebih lanjut, yakni pada usia 18-21 tahun. Pada tahap ini kemampuan berbicara sudah matang dan mampu menghadapi berbagai audiens dan topik. Lanjut ke tahap yang terakhir, kemampuan bahasa tulis, yakni pada selama masa pendidikan tinggi. Contohnya itu seperti menulis esai, makalah penelitian, dan jenis teks kompleks lainnya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir,
Pengaruh perkembangan kognitif terhadap kemampuan belajar bahasa Inggris. Pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing sangat penting karena emosi dapat mempengaruhi motivasi, konsentrasi, dan kemampuan siswa untuk belajar. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu dalam mengelola emosi dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama adalah kesadaran emosi atau emotional awareness, yang dimana siswa harus diajarkan untuk mengenali dan memahami emosi mereka sendiri. Yang kedua adalah lingkungan belajar yang mendukung. Dengan lingkungan yang mendukung, dapat mengurangi stres dan kecemasan pada anak-anak. Yang terakhir adalah menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Contohnya itu seperti permainan, lagu, ataupun aktivitas kelompok sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.